Introducing myself. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Wah, semangat kali. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa. Dipersilakan kepada ketua kelas. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk sekretaris, adakah temanmu yang tidak dapat hadir pada hari ini? Ada, Bu. Apriani, dia tidak dapat menghadiri Zoom ini, Bu, karena ada kendala jaringan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada sekretaris untuk infonya. Baik, ada yang ingat nggak yang kemarin materinya tentang filsafat? Saya, Bu. Ya, silakan anakku Stella. Menurut pemahaman saya, filsafat adalah berpikir tentangnya, Bu. Terima kasih. Baik, benar. Bahwa filsafat adalah berpikir tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan tentang aliran filsafat. Ada yang bisa bantu Ibu untuk share screen? Saya, Bu, bersedia. Baik, terima kasih sebelumnya. Bantu Ibu ya, Nak. Baik, Bu. Nah, di sini ada aliran filsafat, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Slide selanjutnya, Nak. Nah, sebelum kita masuk ke materi aliran, ada baiknya kita harus mengetahui manfaat filsafat pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan yang kelima menjawab keraguan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, Nak. Nah, di sini ada 2 toko yang Ibu dapat mengenai aliran perennialisme. Yang pertama menurut Aristoteles. Sebagai materi manusia, di dalam hidupnya berada dalam kondisi alam, materi maupun sosial. Sebagai rohani, manusia akan menuju proses yang lebih tinggi dan menuju kepada manusia yang ideal. Menurut Mortimer Adler, pendidikan merupakan sebuah proses dalam kehidupan manusia yang sangat berpengaruh dalam suatu kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut dapat dibenarkan dengan suatu kebiasaan yang lebih baik lagi. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada tokoh aliran esensialisme. Ada 2 tokoh yang berpendapat. Yang pertama menurut William C. Begley, berpendapat bahwa filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri, yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat. Menurut Johann F. Arbart, berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu menyesuaikan dengan jiwa seseorang, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses tercapainya tujuan pendidikan menurutnya yaitu dengan cara pengajaran, pembelajaran. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada tokoh aliran rekonstruksionisme. Menurut 2 tokoh tersebut, yang pertama George Kohn berpendapat bahwa filsafat pendidikan rekonstruksionisme menyiapkan pendidik agar bisa menyelesaikan permasalahan krisis sosial dan ketertinggalan budaya masa modern.
Menurut Paulo Freire, beliau mengungkapkan bahwasannya pendidikan bertujuan untuk membuka mata wawasan pengetahuan peserta didik agar peserta didik tahu kemampuan yang dimiliki dan nantinya bisa melakukan perubahan sosial. Sekian dari penjelasan tokoh tersebut. Setelah ini Ibu akan membagikan 2 kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Untuk kelompok 1 anggotanya Altina dan Ayu yang akan membahas tentang aliran perennialisme menurut pendapat kelompok kalian. Kelompok kedua Stephen dan Stella yang akan menjelaskan aliran esensialisme menurut pendapat kalian juga. Ibu persilakan dan Ibu kasih waktu selama 10 menit. Dipersilakan mulai sekarang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Nah, waktunya sudah 10 menit. Silakan kelompok 1 perwakilan saja untuk menjelaskan materi kalian. Baik Bu, saya dari kelompok 1 perwakilan untuk memaparkan apa yang kami dapat. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pada aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada. Itu saja yang dapat kami paparkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita apresiasi dengan tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Baik, saya dari kelompok 2. Aliran esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan dialisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya dengan ide kita mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. Baik, sekian dari saya, Bu. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita apresiasi lagi dengan tepuk tangan. Baiklah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan dan teman-teman kalian sampaikan. Adakah pertanyaan yang akan kalian tanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan Ayu. Jadi Bu, contoh penerapan perennialisme dalam dunia pendidikan. Sekian pertanyaan saya, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Nah, contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, dan pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Sekian yang bisa Ibu jawab. Adakah lagi pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum tutup, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, pada teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Terima kasih buat pembelajaran hari ini, dan selamat siang, anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu izin keluar.